Selamat datang di All Haters. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar dan melihat kata ini? Pembenci, pengatur hidup orang lain, sok tahu, pengecut yang beraninya cuma di balik layar komputer atau smartphone. Haters tidak tahu kenapa menjadi sangat populer di dunia maya karena mungkin kejulitannya. Dan untuk menjadi haters, itu takaran batasannya juga belum bisa diprediksi atau kita nilai sebatas apa. Kalau kita telaah, arti sebenarnya haters itu adalah pembenci. Dari artinya pun sudah jelas kalau haters itu seharusnya hal buruk untuk kita ikuti. Lalu mengapa haters itu sekarang semakin bertambah ya? Apakah sekarang manusia sudah semakin banyak yang nggak ada kerjaan sehingga ada hal yang tidak disukai pun haters dengan sigap akan ada hadir sebagai penonton yang aktif duduk manis untuk menghujat. Terus mengapa saya membuat konten ini sebagai judul yang saya hadirkan? Kurang-kurang judulnya pun saya tulis tips menjadi haters yang bermartabat. Saya bukan pendukung seorang haters ya. Camkan itu. Saya juga tidak suka atau jelasnya saya juga mendukung jika seorang haters itu dihilangkan. Karena kapasitas haters dalam artian sebenarnya itu pun tidak baik karena membenci. Di agama manapun tidak ada yang mengajarkan sebuah kebencian. Coba kasih komentar agama apa yang mengajarkan sebuah kebencian dalam arti sebenarnya. Balik lagi kita bahas kenapa saya buat judul dan konten tips menjadi haters yang bermartabat. Terpikirkan saja sebenarnya kenapa kita tidak menjadi haters atau pembenci sesuatu yang kurang baik yang kita lihat di dunia maya, seperti sosmed khususnya. Banyak loh kita lihat konten video yang sebenarnya jadi contoh kurang baik. Misal, konten jualan aurat. Ada juga beberapa gamers perempuan. Dan ada juga konten joget-joget gak jelas yang menista agama, entah ke agama apapun yang seharusnya kita itu saling menghormati. Penghina suatu negara, budaya, dan adat istiadat atau singkatnya rasis. Dan banyak contoh lain dengan bermacam hal-hal negatif yang kita lihat. Seorang haters yang saya katakan di sini adalah menjadi haters hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibuat konten. Konten jual aurat misalnya. Banyak loh, bukan cuma secuil kalangan artis. Gamers perempuan dengan beberapa kontennya yang pakai baju minim, rok pendek, dan ada beberapa malah dengan sengaja dan akal sehat melepas bra. Why? Edukasi apa yang mereka beri untuk hal tersebut? Seni kah? Kebebasan berekspresi kah? Kalau saya lihat sih itu agar kontennya ramai dan mereka membuat identitas. Ini nih gue. Ada banyak anak di bawah umur yang belum seharusnya melihat hal tersebut. Itu hak Anda sih. Pasti Anda akan bilang skip aja kalau nggak mau lihat. Selesai, kata mereka. Jadi apakah ada masalah jika Anda dikomentari oleh haters? Kalau emang mereka bilang skip aja kalau nggak mau lihat. Contoh lainnya itu ada di rasis dan mencela agama lain yang tidak seagama. Percikan masalah ini sangat sensitif sekali. Rasis dan mencela agama orang lain adalah kejahatan yang sangat serius jika dilakukan. Rasis terhadap budaya, negara, kultur, agama, bentuk tubuh, dan warna kulit, dan lain sebagainya itu menjadi ladang empuk hujatan, entah itu benar atau hoax. Mereka seperti berbahagia untuk menjadi ambil bagian dari hujatan tersebut. Ayolah saudaraku, kita bisa kok menjadi seorang haters yang bermartabat. Haters yang mengingatkan kepada orang-orang yang membuat konten tersebut yang saya sebutkan tadi. Tidak bisa dipungkiri memang terasa ganjil kalau kita tidak ikut ambil bagian menjadi komentator ke konten yang negatif itu. Belum lagi ada hinaan kepada seseorang karena berpotensi rasis dan hinaan ke agama tertentu. Tapi yang saya ingin ajak adalah kita menjadi haters bermartabat. Haters yang berkomentar dengan baik, dengan berkata yang memberitahu tanpa harus melarang karena bukan kapasitas kita untuk melarang mereka untuk melakukan hal itu. Berkomentar tanpa menggunakan kata kotor yang tidak perlu. Berkomentar jika itu salah karena berpakaian mereka mengumbar aurat. Berkomentar jika itu kurang baik untuk dilihat. Berkomentar jika itu bukan contoh yang baik. Berkomentar bahwa rasis itu kejahatan serius. Itu berlaku dimanapun di dunia ini. Berkomentar tidak perlu melakukan pembenaran terhadap agama siapa yang paling benar, karena setiap manusia memiliki hak-hak untuk keyakinan mereka. Dan berkomentar bermartabat lainnya yang seharusnya dilakukan. Fenomena yang terjadi sekarang itu, haters yang tanpa ada hal dan masalah, mereka ini malah hadir sebagai penghujat. Orang makan dihujat, orang meninggal dihujat, orang berdoa dihujat, orang jalan-jalan dihujat, dan berbagai macam kondisi yang sebenarnya nggak ada masalah apapun. Tapi haters yang model gini datang dengan sendirinya. Why bro? Anda sakit apa memang sengaja menjadi manusia rendahan yang nggak ada kerjaan? Apakah Anda butuh perhatian lebih? Apa lebih banyak penyakit iri terhadap manusia lainnya? Bisa loh kita menjadi haters bermartabat. Ya kita sebagai haters atau pembenci hal-hal yang kurang baik, karena sewajarnya kita sesama manusia saling mengingatkan. Apakah itu salah? Karena sejatinya ketika seseorang itu mengupload sesuatu di media sosial mereka, ada begitu banyak manusia yang melihat dan ada yang disebut kolom komentar yang kita sadar bahwa itu menjadi bagian perhatian orang lain untuk menanggapi hal tersebut. Tinggal sekarang kita semua ikut ambil bagian menjadi komentator yang mana? Haters bermartabat dalam arti saling mengingatkan sesama manusia atau haters pembenci dalam arti sebenarnya. Dan untuk semua konten kreator juga harus siap dong menerima konsekuensi jika membuat konten yang bertentangan dengan semua hal yang seperti konten
konten negatif, vulgar, hoax, dan hinaan kepada orang lain yang mengundang orang untuk berkomentar. Orang yang membuat konten edukasi dan konten bermanfaat aja nggak sedikit yang berkomentar negatif. Apalagi yang terlihat benar-benar konten negatif. Kebayangkan gimana isi komentar mereka. Balik lagi, tinggal sekarang kita semua ikut ambil bagian menjadi komentator yang mana. Kalau saya sih jadi haters yang bermartabat. Kalau kamu suka dengan konten ini, bisa dong di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.